Dinikahi Gus Dingin, bab 59 digunjing. Wirata dan juga Khadijah baru saja tiba di ruangan indah putri kesayangan mereka. Mereka berdua terkejut saat melihat besan mereka ada di sana, karena Rahmat tidak memberitahu Wirata akan datang ke Jakarta. Assalamualaikum, sapa Wirata dan Khadijah serentak. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab semua orang yang ada di ruangan tersebut. Abi, ucap Aisyah sedikit berteriak dengan nada manjanya membuat Zaidan semakin gemas kepadanya. Wirata hanya menggelengkan kepalanya. Ia bersyukur karena anak perempuannya sudah mulai pulih. Setelah bersalaman dengan Abah Zaidan, Wirata menghampiri putri kesayangannya. Kenapa nak? Tanya Wirata mengusap kepala Aisyah. Nggak apa-apa Bi, cuma manggil Abi aja, ucap Aisyah santai. Semua orang yang ada di ruangan itu terkekeh melihat tingkah laku Aisyah yang menggemaskan. Mereka semua bercengkrama ringan. Abah Zaidan dan Abi Aisyah tampak sedang serius berbicara empat mata di sofa, sedangkan para istri juga bercengkrama di sofa dekat jendela. Sementara Zaidan, ia lebih memilih duduk di samping belakang Aisyah sambil mengamati kedua orang tua mereka yang sedang berbicara melepaskan rindu satu sama lainnya. Mas nggak ikut rapat? Tanya Aisyah menoleh ke arah Zaidan. Mas nggak ke kantor sampai kamu sembuh total, Bi? Jawab Zaidan tersenyum. Langsung bibir Zaidan tidak bisa ditahan saat berbicara dengan bidadarinya itu. Bukan rapat pekerjaan, tetapi rapat itu, ucap Aisyah menunjuk ke arah Abina dan juga mertuanya dengan memanyunkan bibirnya membuat Zaidan semakin gemas kepada istrinya. Itu urusan orang tua, Bi. Yang muda rapat sendiri yuk, ucap Zaidan terkekeh. Mau bahas apa, Pak? Tanya Aisyah seolah-olah menjadi klien Zaidan. Tingkah Aisyah hari ini sangat random, tetapi tetap saja ditanggapi oleh Zaidan, karena ia tidak ingin jika istrinya merajuk lagi kepadanya. Bahas... apa ya? Ucap Zaidan mengerutkan dahinya seolah-olah ia sedang berpikir. Tidak lama kemudian, Kevin datang karena sudah jadwalnya untuk mengecek keadaan Aisyah. Pandangannya menatap heran karena semua orang sedang berkumpul di sana termasuk orang tua Zaidan. Kevin melangkah masuk dan mendekati Aisyah. Setelah mengucapkan salam bersalaman dengan abinya dan Abah Zaidan. Udah mendingan, Dek? Tanya Kevin sambil mengatur posisi belakang Aisyah agar berbaring dan memudahkannya untuk memeriksa keadaan Aisyah. Udah dong. Berarti udah boleh pulang kan, Mas? Tanya Aisyah antusias. Ia sangat ingin pulang ke rumah dan dirawat jalan saja. Belum, harus diobservasi 3 hari lagi. Jawab Kevin melepaskan stetoskop dari telinganya. Ia juga sudah mengecek suhu tubuh Aisyah walaupun sudah berada di kisaran angka 37 derajat. Tetapi tetap saja membuat Kevin khawatir. Ia tidak akan membiarkan adiknya pulang sebelum pulih total. Aisyah cemburut, namun ia juga tidak ingin membantah perintah abangnya. Kevin memijat tengkuknya, seharusnya ia istirahat di rumah. Namun karena harus mengecek keadaan Aisyah, membuat Kevin harus kembali ke rumah sakit. Ia tidak mengizinkan siapapun untuk mengecek keadaan Aisyah selain dirinya sendiri. Aisyah memandangi wajah Kevin, tampak guratan kelelahan di wajahnya. Selesai jam berapa operasi tadi malam, Mas? Tanya Aisyah menatap wajah Kevin. Ia tahu dari Zaidan bahwa Kevin sedang ada operasi darurat tadi malam. Sampai pagi, Dek. Mas kesini tadi pagi. Itulah baru selesai dan keluar dari ruangan operasi, ujar Kevin menyugar rambutnya. Mata Kevin sudah sangat ingin tertidur. Tetapi ia harus mengurungkan niatnya karena memeriksa keadaan Aisyah. Kevin melangkahkan kakinya ke sofa di mana abinya berada. Ia yang tengah terkantuk malah mendapatkan pertanyaan yang selama ini ia hindari. Nak Kevin, kapan nyusul adeknya? Tanya Rahmat membuat lidah Kevin keluh. Rasa kantuk Kevin tiba-tiba hilang begitu saja. Ia selalu menghindari pertanyaan itu. Sebenarnya Kevin sudah siap secara menteri ataupun finansial. Umurnya juga sudah matang, tetapi ia belum berpikir untuk menikah. Ia masih ingin fokus membahagiakan adik satu-satunya dan memastikan bahwa Aisyah memang bahagia hidup bersama Zaidan. Kevin juga mempunyai standar seorang istri. Misalnya istri Kevin nantinya harus akur dan akrab pada Aisyah. Jika tidak, maka Kevin akan memilih Aisyah dan membela adiknya. Jangan tanya kenapa Kevin seegois itu. Dulu ia merupakan anak tunggal dan ia merengek ingin memiliki satu adik perempuan. Dan qadarullah,
ia mendapatkan adik perempuan secantik Aisyah. Makanya Kevin sangat berhati-hati jika menyangkut Aisyah. "Calon belum ada, Om," ucap Kevin disertai candaan agar suasananya tidak terlalu tegang. "Calonnya yang belum ada atau anak Kevin punya standar yang tinggi?" tanya Rahmat sambil tertawa kecil. "Calon itu dicari Vin atau mau Abi carikan?" tanya Wirata yang ikut memojokkan sang putra. Sudah lama ia membujuk Kevin untuk segera menikah. Namun jawaban Kevin tetap sama, yaitu ia ingin memastikan bahwa Aisyah bahagia menjalani kehidupannya. Kevin tersenyum masam. Beban pikirannya bertambah lagi padahal ia masih ingin sendiri. "Nanti juga datang sendiri, Bi," jawab Kevin santai, membuat Wirata dan Rahmat terkekeh dengan jawaban Kevin. Aisyah ikut memojokkan abangnya. Kapan lagi ia mendapatkan kesempatan untuk jahilin Kevin? Kalau cewek baru nunggu jodohnya datang ke rumah. Kalau Mas Kevin ya harus dicari. Masa cewek harus datang ke rumah cowok? Kan gak mungkin. Ledek Aisyah tertawa puas. Namun ia mendapatkan tatapan mata dari Zaidan yang mengisyaratkan untuk tidak ikut memojokkan Kevin. Aisyah menunduk lalu meminta maaf. Ia menyuruh Zaidan untuk duduk di sebelahnya dengan alasan kepalanya pusing. Padahal ia hanya ingin bersandar di dada bidang Zaidan. "Masih pusing?" tanya Zaidan menatap manik mata indah milik Aisyah. Aisyah mengangguk pelan dan mengarahkan tangan Zaidan kepada kepalanya. Wirata menyenggol lengan Kevin dan berbisik kepada putra sulungnya. "Lihat, Aisyah sudah bahagia bersama Zaidan. Sekarang carilah tulang rusukmu, nak. Bukankah menikah merupakan sunnah Rasul?" bisik Wirata membuat raut wajah Kevin berubah menjadi datar. Aisyah yang melihat perubahan wajah Kevin langsung mengalihkan topik pembicaraan mereka. "Mas," panggil Aisyah lirih. Ia sedang berpura-pura saja agar Kevin tidak dipojokkan dengan masalah pernikahannya. "Kenapa, Bi?" tanya Zaidan khawatir. "Pusing panggilin Mas Kevin," ucap Aisyah manja, padahal Kevin masih berada di sofa tempat ia di sidang. Zaidan langsung memanggil Kevin yang berada tidak jauh darinya. "Mas, Aisyah pusing," ucap Zaidan dengan wajah khawatir, membuat Kevin langsung beranjak dari tempat duduknya dan segera memeriksa keadaan Aisyah. Kevin mengerutkan dahinya. Suhu tubuh Aisyah masih sama dengan tadi. Lantas mengapa Aisyah pusing? Ia melirik ke arah Aisyah yang sedang tersenyum mengisyaratkan bahwa dirinya baik-baik saja dan ia hanya berpura-pura agar Kevin tidak dipojokkan. "Lebih enak di LED, gak ada yang bertanya kapan nikah?" bisik Kevin membuat Aisyah tersenyum tipis. Tinggal di lingkungan individualisme selama bertahun-tahun membuat Kevin tidak terlalu suka bersosialisasi. Ia hanya bersosialisasi dengan pasien ataupun keluarga pasien. Hal itu juga yang menjadi faktor Kevin belum menemukan pujian hatinya. "Aisyah tidak apa-apa, hanya efek habis demam tinggi kemarin," ucap Kevin menenangkan semua orang yang berada di sana, karena mereka juga tampak khawatir sama seperti Zaidan. Dinikahi Gus Dingin, bab 60, Neng Mansion. Jodoh itu datangnya tiba-tiba. Kevin. Sore hari kedua orang tua Zaidan pamit untuk pulang ke Bogor karena tidak ada yang mengurus pondok, padahal Fatimah masih ingin bersama dengan menantunya. "Abah sama Umi pulang ya, nak. Zaidan, jaga Aisyah baik-baik nggih," ucap Rahmat menepuk pundak Zaidan. "Nggih, Bah," jawab Zaidan. Aisyah mencium punggung tangan mertuanya sambil tersenyum. "Syafaqillah, Nduk, biar cepat main ke pondok," ucap Fatimah mengelus pelan kepala Aisyah. "Nggih, Umi," ucap Aisyah lembut. Orang tua Zaidan berpamitan pada orang tua Aisyah. Mereka saling memeluk satu sama lainnya dan Kevin juga bersalaman dengan Abah Zaidan. "Le, jangan kelamaan sendiri, nggak baik," ucap Rahmat dan dibalas senyum miris oleh Kevin. Setelah berpamitan, kedua orang tua Zaidan keluar dengan diantar oleh Zaidan. Di dalam ruangan inap, Wirata sedang mempertimbangkan apa yang dikatakan Rahmat sahabatnya. Ia juga menginginkan seorang menantu, tetapi ia juga tidak bisa memaksa Kevin untuk segera menikah. Karena keluarga mereka tidak pernah memaksa seorang anak untuk menjalani kehidupannya, hanya Aisyah yang dipaksa, bukan tanpa alasan, melainkan Wirata terikat janji dengan Rahmat sahabatnya untuk menjodohkan anak mereka.
Aisyah memeluk ummahnya. Dari kecil Aisyah sering ditinggal orang tuanya bekerja. Sewaktu di LA, Aisyah tinggal bersama Ilham, abang sulung abinya yang ia dipanggil Papa. Karena Abi dan ummahnya kembali ke Indonesia sejak Aisyah berumur 15 tahun. "Kamu kangen sama Ummah, Du?" tanya Khadijah mengelus pelan pipi Aisyah. Aisyah mengangguk kecil, padahal ia sering bertemu ummahnya karena mereka bekerja di rumah sakit dan departemen yang sama. Tetapi entah mengapa Aisyah sangat kangen dengan sang ummah. Bukan mungkin karena setelah menikah ia jarang bertemu dengan ummahnya. Zaidan kembali masuk ke dalam ruangan inap Aisyah. Ia melihat istrinya yang sedang manja memeluk ibu mertuanya. Zaidan berjalan mendekati Kevin yang tengah memijati kepalanya di sofa yang tak jauh dari Wirata. Kevin melirik sekilas ke arah Zaidan yang baru saja duduk di dekatnya. "Kalau nggak terikat kontrak di rumah sakit ini, sekarang aku ingin pulang ke LA," batin Kevin dengan kesal. Zaidan menyandarkan kepalanya di sofa. Ia mendapat pesan singkat dari Aska, namun hanya dibaca tanpa dibalas oleh Zaidan. "Mas," panggil Aisyah manja. Kevin dan Zaidan menoleh secara bersamaan ke arah Aisyah. "Mas siapa?" tanya Kevin tersenyum tipis walaupun hatinya sedang kesal. Tetapi Kevin tetap tersenyum ketika sedang berbicara dengan Aisyah. "Mas Zaidan," ucap Aisyah polos. Zaidan langsung menghampiri Aisyah. "Kenapa, Bi?" tanya Zaidan tersenyum lembut. Fatimah melepaskan pelukannya dan membiarkan sepasang kekasih halal tersebut untuk berbicara hanya berdua saja. Ia hanya ingin melihat putri bungsunya merasa bahagia. "Nggak apa-apa mas, cuman manggil aja," ucap Aisyah tanpa dosa. Zaidan menarik kursi yang berada di dekat berangkar Aisyah dan ia pun duduk di samping berangkar Aisyah sambil mengusap punggung tangan bidadarinya yang masih terpasang selang infus. Zaidan sedang membujuk Aisyah untuk minum obat, sementara Kevin dibujuk untuk segera menikah. "Lihat adikmu, Vin. Dia udah bahagia sama suaminya. Kamu kapan, Nak? Ummah juga mau melihat kamu bahagia dengan istrimu," ucap Khadijah mengelus kepala Kevin dengan lembut. Kevin hanya menghela nafasnya dengan panjang. Ia melirik ke arah jam tangannya dan pamit untuk pergi karena harus orderan. "Kevin, izin keluar dulu ya Ummah. Abi, Kevin harus operan," pamit Kevin dan langsung keluar dari ruangan inap Aisyah. Kevin menghela nafasnya dengan lega. Akhirnya ia bisa bebas dari pertanyaan tidak bermutu sama sekali. Akhirnya bisa bernafas lega. Gumam Kevin terkekeh dan tidak sengaja ia menabrak seorang gadis yang bisa ditaksir lebih tua setahun dari Aisyah. "Sorry," ucap Kevin membantu membereskan barang-barang gadis itu yang tercecer karenanya. Enggak apa-apa, saya permisi dan terima kasih," ucapnya sopan sambil menundukkan pandangannya. Kevin hanya mengedikkan bahunya dan terus berjalan menuju ruangan fellowship. Ia tidak ambil pusing dengan kejadian tadi. 3 hari berlalu. Aisyah sudah diizinkan untuk pulang, tetapi harus tetap minum obat dan tidak boleh kelelahan. "Yeay, pulang!" ucap Aisyah dengan antusias, sementara Zaidan hanya menggelengkan kepalanya saja dan membereskan semua barang-barangnya. Rio yang menunggu di ambang pintu hanya tersenyum dan menunggu perintah dari Zaidan untuk membawa semua barang-barang bosnya. Kevin datang dengan menggunakan jas putih kebanggaannya. Ia menghampiri adik kesayangannya dan mengingatkan untuk tidak meminum es krim terlebih dahulu. "Ingat, jangan minum es krim, kelelahan, dan jangan lupa minum obat." "Ya dek," ucap Kevin mengingatkan Aisyah. "Iya," jawab Aisyah singkat. Kalau Aisyah ngeyel, jewer aja telinganya Z. Lanjut Kevin bercanda. Ia tahu bagaimana rasanya mengurus Aisyah ketika sedang sakit. Lebih sulit mengurusnya dibandingkan mengurus bayi. Zaidan hanya terkekeh mendengarkan ucapan abang iparnya. Sementara Aisyah ia sedang duduk sambil mencemburut. "Kalian hati-hati ya, Mas. Mas lagi ada pasien, gak bisa lama-lama. Oh iya dek, tadi Mas gak sengaja ketemu Delia. Katanya dia kangen sama kamu," ucap Kevin memberitahukan bahwa salah satu pasien Aisyah sedang kangen kepadanya. "Terus sekarang Delia di mana, Mas?" tanya Aisyah penasaran. Sudah hampir sebulan sejak pernikahannya, ia tidak pernah bertemu dengan Delia, salah satu pasiennya. "Lagi dirawat sama dokter Raihan. Mas permisi dulu ya. Assalamualaikum," pamit Kevin dengan segera karena pasiennya pasti sudah menunggu. "Waalaikumsalam," jawab Zaidan dan juga Aisyah serempak.
Zaidan sudah selesai membereskan barang-barang Aisyah, dan ia juga sudah meminta Rio untuk membantunya membawa barang-barang tersebut ke dalam mobil mewah miliknya. Zaidan menggendong Aisyah dan membantunya untuk turun dari berangkar. Padahal Aisyah sudah bisa berdiri, tetapi tetap saja digendong oleh Zaidan. "Mas, gendong sampai mobil ya?" tanya Zaidan, yang tidak ingin Aisyah kembali sakit. Aisyah menggelengkan kepalanya, bisa dibully seumur hidup ia kalau sampai digendong Zaidan ke mobil. Apalagi para staf rumah sakit ini sangat senang menggodanya. Bagaimana tidak, Aisyah sangat mudah tersipu malu. Ia juga dokter yang sangat cerdas, bahkan ia pernah mendampingi dokter kepala departemen bedah untuk berasi besar. Hanya ia satu-satunya dokter umum yang pernah melakukan tugas tersebut dengan cekatan. Makanya ia pernah diminta untuk menjadi residen di departemen bedah. Namun Aisyah lebih memilih untuk mengambil spesialis anak.